Selamat pagi sahabat dan saudaraku di dalam Tuhan dimanapun Anda berada hari ini. Saya percaya Tuhan tetap memberkati dan memberikan kita kebahagiaan, kesenangan, keberkatan sampai pada pagi hari ini. Jumpa lagi di Sarapan Rohani bersama saya hambanya Mazmur Marbun. Topik kita pagi ini, takkan kekurangan aku. Kita buka firman Tuhan dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Puji Tuhan. Pengakuan Raja Daud lewat sebuah pengalaman panjang yang dialaminya sebagai orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia berkata di Mazmur 23 ini, perikopnya, Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku. Jadi sesuai dengan tema kita, para pemirsa dan saudara sekalian, bagaimana supaya kita tidak mengalami kekurangan. Karena Alkitab bilang takkan kekurangan aku. Caranya supaya kita tidak mengalami kekurangan, jadikan Tuhan gembala kita. Bukankah selama ini begitu, Pak? Mungkin teorinya begitu, tapi kita belum menyerahkan kedaulatan itu kepada Tuhan. Kita masih berusaha dan berjuang sendiri. Dan Daud dalam segala kegagahannya, kemampuannya, pengalamannya, dia menyerahkan semua kepada Tuhan. Dia bilang Tuhan adalah gembalaku. Dan kalau kita menjadikan Tuhan gembala kita, maka firman Tuhan bilang takkan kekurangan aku. Mengapa kita tidak kekurangan? Karena Tuhan gembala kita yang baik. Tahukah saudara pemirsa, tanggung jawab dari gembala itu memberi makan domba-dombanya. Kalau zaman perjanjian lama, gembala itu menuntun domba-dombanya ke padang penggembalaan. Dan di situ diberilah domba-domba itu makan sampai kenyang. Jadi bukan domba itu yang berjuang mencari makan. Jadi Tuhan gembala kita yang baik, takkan kekurangan kita. Kenapa? Ayat 2 dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Siapa sampai dikatakan membaringkan di padang rumput hijau? Artinya ada lahan yang subur, ada tempat pekerjaan, mata pencaharian yang baik, yang di sana kita bisa gemuk. Gemuk dalam arti diberkati berlimpah-limpah. Siapa yang menuntun kita ke sana? Tuhan. Jadi umat gembalaan Tuhan itu, pekerjaan kita, mata pencaharian kita, sumber berkat, sumber makan kita, itu disediakan Tuhan, dituntun Tuhan kita ke sana. Bagaimana caranya? Ya ikut Tuhan. Karena ada tugas gembala, ada tugas domba. Kalau kita domba yang baik, domba yang mau mendengar, domba yang mau menurut, domba yang mau mengikut kehendak gembala, maka gembala itu akan dengan mudah mengarahkan kita ke padang penggembalaan yang baik. Tapi kalau kita domba yang nakal, domba yang selalu memberontak, domba yang selalu mau jalan sendiri, maka kita akan tersesat. Jadi ini perlu sinergitas antara gembala dan domba, antara kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan gembala kita yang baik, kita akan dituntunnya. Banyak domba-domba hari ini yang tidak mau dituntun. Dia merasa pintar, dia merasa bisa, dia merasa punya skill dan punya pengalaman, hingga aku tidak butuh Tuhan. Aku tidak perlu, aku mampu kok. Aku punya skill, aku punya kemampuan, aku punya uang, punya harta. Sehingga mereka tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai gembala yang mengontrol dan mengendalikan hidupnya.
Begitu sudah gagal, sudah mentok, baru berdoa, baru berteriak, baru berseru. Tentu itu fatal akibatnya. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, Ia membaringkan aku, ayat 2, di padang yang berumput hijau. Jadi di mana kita dibaringkan? Di padang berumput hijau, di padang penggembalaan, tanah yang subur, lahan yang baik, lahan yang diberkati. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kita dibimbing ke air yang tenang. Jadi makan minum kita disediakan, dijamin oleh Tuhan sebagai gembala kita yang baik. Dalam ayatnya yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Makanya temanya hari ini takkan kekurangan aku. Di hadapan lawan kita saja, Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana caranya di depan lawan kita bisa makan? Tapi itulah pekerjaan Tuhan. Itulah karya Tuhan. Itulah campur tangan Tuhan. Kalau kita domba yang baik, domba yang penurut, domba yang mau dengar-dengaran kepada suara Tuhan, kepada suara gembala. Ayat yang ke-3, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Jadi dituntun kita di jalan yang benar, jalan kebenaran. Makanya kita harus menjadi domba yang baik. Artinya mau dituntun, mau dibimbing, mau diarahkan. Sehingga jalan kita, jalan kebenaran, jalan yang baik, jalan keberkatan, jalan kesuksesan. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang menuntun kita ke sana. Jadi saudara pemirsa, jadilah domba yang baik hari ini. Mari kita menjadi domba yang baik, domba yang menurut, domba yang mau dengar-dengaran kepada suara Gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus, karena tangannya yang menuntun kita membaringkan kita ke padang rumput hijau, dan tangannya yang menuntun kita ke air yang tenang. Dia menyediakan hidangan bagi saya, bagi saudara di hadapan para lawan kita. Piala kita penuh melimpah. Ini sebuah janji berkat yang luar biasa dari Bapa yang baik buat semua orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Bapa yang menjadi gembala kami yang baik hari ini, yang menopang kami, menolong kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran, kepada jalan keberkatan. Kami boleh menikmati berkat yang terbaik, mana yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami sekeluarga hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.